Pemirsa, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki. Semoga Anda bahagia selalu. Oke, pemirsa setia di channel Alim Suzuki. Kali ini saya bersama dengan piston dan blok silinder yang mengalami luka parah. Nah, luka parahnya seperti apa? Kita lihat. Nah, jadi di dinding silinder ini ya, lukanya cukup parah ya. Ini tergores ya, tergores. Dan Anda lihat nih, ini adalah ring olinya itu macet ya, jadi dia tidak mengembang ya. Nah, ini kita lihat pistonnya ya, luka parahnya seperti itu ya. Kemudian kita lihat ya, luka yang diderita oleh blok silinder. Nah, kita lihat. Nah, di bagian dalam ini juga terbentuk goresan ya. Nah, luka di blok silinder dan piston ini terhitung parah ya. Dan ini ada penyebabnya ya, penyebab dan juga dampak yang ditimbulkan. Nah, kita analisis dulu ya, hal-hal seperti ini nanti bisa disebabkan oleh apa ya, dan dampaknya seperti apa. Nah, biasanya piston yang tergores seperti ini adalah pertanda bahwa piston ini meleleh ya. Jadi suhu di dalam mesin atau di ruang bakar ini terlalu tinggi ya, sehingga membuat piston ini meleleh. Nah, karena dia bergerak di dalam silinder ini ya, sehingga lelehan tadi membentuk goresan seperti ini ya. Nah, dan ini menimbulkan permukaan yang kasar, baik itu di piston maupun di dalam silinder. Nah, sehingga dampaknya ya, dia gerakannya lebih lambat. Nah, kalau gerakannya lebih lambat ya, nanti motornya akan susah hidup atau bahkan tidak bisa hidup sama sekali ya. Nah, apa pemicu kejadian ini ya? Yang pertama ya, atau yang pokok adalah ini perawatannya kurang, terutama oli ya. Jadi ini biasa terjadi ketika kita terlambat mengganti oli ya. Jadi kalau kita terlambat mengganti oli, ini blok silinder dan piston matic ya, itu biasanya olinya cepat habis karena panasnya tinggi ya dibanding dengan motor bebek ya. Nah, dipicu lagi ya dengan ini adanya kotoran yang terjadi di piston ini. Jadi kemarin nih pistonnya kira-kira di sini ada kotoran kerak-kerak ya. Jadi hasil pembakaran itu sebagian menghasilkan kerak ya. Ya, kalau di sini terbentuk kerak terlalu tebal, itu dampaknya adalah kompresinya naik atau terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi ya, itu nanti berdampak ya, pembakarannya akan berakhir lebih cepat, dan ini tidak baik bagi mesin ya. Nah, justru kalau pembakarannya terjadi berawal, tenaga yang dihasilkan untuk mendorong piston ini malah kecil, justru panasnya banyak yang merambat ke bagian blok mesin maupun ke piston. Nah, alhasil itu tadi, ini bisa menghasilkan panas yang tinggi yang bisa
melelehkan piston. Nah, jadi kalau di ruang bakar termasuk di atas piston ini kotor, bisa menimbulkan overheating ya. Dipicu lagi dengan tadi ya, kondisi oli yang minim ya, karena kita terlambat ngisi oli ya, sehingga panasnya lebih tinggi, sehingga justru oli itu lebih banyak menguap ya, atau kebakar ya. Hasil panasnya semakin tinggi, gesekan di pistonnya ini dan ring shakernya ini juga tinggi, sehingga panasnya lebih tinggi lagi. Nah, sehingga bisa memicu kondisi ring shaker yang seperti ini ya. Jadi ini macet, seharusnya mengembang ya. Nah, kalau macet akhirnya ini nanti apa, banyak oli yang naik ke atas ya, karena ring piston ini tidak bekerja membentuk lapisan oli yang tipis. Jadi lapisan olinya lebih tebal sehingga banyak yang terbakar, sehingga olinya itu cepat habis. Nah, maka ketika motor matic ada ya, itu sering jok oli, nah segera saja periksa daleman dari ruang bakar ya. Kemungkinan adalah ini, ruang bakarnya kotor sekali ya. Nah, untuk perawatannya ya, itu paling tidak 20.000 kilo ruang bakarnya termasuk dinding piston ini dibersihkan ya, biar tidak terjadi overheating ya dan boros oli. Nah, kalau boros oli nanti parah seperti ini ya, atau kalau terjadi overheating parah seperti ini ya, banyak Anda akan mengeluarkan biaya yang lebih besar ya. Jadi jangan sepelekan untuk penggantian oli dan untuk pembersihan ruang bakar. Nah, hal ini bisa mencegah ya seringnya terjadi loss kompresi, terutama pada motor matic ya. Nah, ini kebetulan ini adalah blok silinder untuk Mio J ya. Nah, jadi ini motor Mio J yang kurang perawatan ya, sering terjadi loss kompresi ya. Jadi loss kompresi ini biasanya diawali minimnya oli, kemudian ketika menggunakan kendaraan pada kecepatan tinggi tiba-tiba mati, dan ketika kita setelah terjadi loss. Nah, saat itulah Anda harus waspada, segera periksa daleman ya. Tidak disarankan untuk ini ya, ketika terjadi kompresi dimasukin oli, itu hanya sebentar saja sifatnya, pertolongan sebentar, jangan dibuat untuk harian, karena justru nanti kalau dimasukin oli ya, itu nanti justru kotoran di dalam ruang bakar ya, itu semakin banyak dan semakin tebal ya. Oke bro, itu tadi sekedar informasi ya, apa sih ya penyebab terjadinya loss kompresi dan kerusakan bagian piston dan blok mesin, dan apa dampaknya ya. Semoga bermanfaat. See you.